Jemaat sambil tetap bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan, kita akan melihat 1 Korintus, membaca 1 Korintus pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya akan membaca ayat 1 dan 2, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat 3, 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Bersama-sama, bagiku sedikit sekali artinya, entahkah aku dihakimi oleh kamu atau oleh suatu pengadilan manusia. Malahan diriku sendiri pun tidak kuhakimi. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan dia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Silakan duduk, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Dan selamat datang sekali lagi kepada Anda, khususnya ada yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah ICC Melbourne. Selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran Anda. Kita berada di dalam seri khotbah Redeeming the Ruins dari 1 Korintus, bagaimana Injil itu mengubahkan hati yang paling gelap sekalipun, yaitu jemaat gereja Korintus. Itu sebabnya di dalam situasi yang paling gelap apapun, saudara, kita tahu Injil itu dapat masuk ke sana dan mengubahkannya sehingga terangnya bisa bersinar di dalam hati kita. Hari ini kita akan melihat bagian kedua dari prinsip pelayanan Kristiani. Dan ini sangat tepat bagi Anda yang akan diterima menjadi member hari ini. Nanti setelah khotbah kita akan bersama mengikuti, karena kita akan belajar tentang apa itu arti melayani Kristus. Dan Paulus memberikan 3 hal, saudara, di dalam bagian ini tentang apa itu artinya kita menjadi seorang pelayan. Yang pertama, poin yang pertama adalah siapa diri kita. Ya, Paulus mengatakan dalam slide berikutnya, we are servants of Christ and stewards of the gospel. Dia mengatakan demikianlah hendaknya orang harusnya memandang kami. Nah, saudara, kenapa dia menulis ini? Dan saya harus menggarisbawahi bahwa perlu sekali kita memahami ayat-ayat ini dengan sangat akurat supaya kita tahu maksud Paulus apa sih sebetulnya. Konteks ini salah satu benefit kita eksposisi, ya, khotbah berurutan supaya Anda tahu persis konteksnya apa. Paulus kenapa tiba-tiba bilang kamu itu mestinya ngelihat kami itu begini. Nah, konteksnya apa, saudara? Konteksnya adalah dia diserang oleh jemaat. Dia tidak dipercaya oleh jemaat. Ya, bukan hanya jemaat itu, ada yang pro Apolos, hamba Tuhan lain yang melayani di Korintus, ada yang pro Petrus. Mereka sangat anti Paulus. Kenapa, saudara? Karena mereka menganggap ajaran Rasul Paulus itu untuk orang Kristen bayi. Karena Paulus itu orangnya tidak menggebu-gebu, tidak dinamis seperti Apolos. Jadi ada banyak alasan, saudara. Nanti kita akan lihat di 1 Korintus 9 misalnya. Paulus itu dianggap orang yang tidak berprinsip menurut jemaat Korintus. Karena kalau dia itu mau di support pelayanannya, saudara, kalau dia nolak dianggap sombong. Kalau dia terima dianggap pelayanan untuk cari duit. Jadi saudara, Paulus ini maju kena, mundur kena. Ya. Ini jemaat yang paling brengsek, yang paling sulit yang dimiliki oleh Rasul Paulus ketika dia mendirikan gereja Korintus. Nah, di dalam bagian inilah kita bisa menghargai, saudara. Pada waktu ada seorang pemimpin secara khusus yang tidak dipercaya, kemudian jelek-jelekin di belakang, apalagi kemudian diserang, saudara. Mestinya, biasanya, ya, di dalam pendekatan sekuler, maka yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, dia akan menggarisbawahi otoritasnya. Jadi mestinya Rasul Paulus itu bilang begini, hei kalian jemaat, ingat, saya ini rasul, dipilih langsung oleh Yesus. Waktu aku melihat penglihatan yang begitu terang, Yesus itu yang berbicara kepadaku. Kisah Rasul pasal 9 kan, dia jatuh dari kudanya, lalu Yesus bilang, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, saudara, Paulus bisa mengatakan, aku rasul, kalian dengar baik-baik. Ya, sama dengan bos kita di tempat kerja kan.
Bos kita akan bilang, sayalah orang yang akan menentukan apakah tahun depan kamu masih dapat kerja, ya, apakah kamu akan dipromosi atau kamu akan kehilangan kerjaan. Saya yang menentukan, jadi jangan main-main kepada saya, gitu ya. Tapi saudara lihat, Paulus tidak berkata seperti itu, saudara. Ya, dia nanti akan mengatakan dia punya otoritas sebagai seorang steward, pengurus Injil. Tetapi dia tidak mementingkan itu karena yang pertama yang dia katakan, demikianlah orang harus memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus. Nah kalau saudara tidak tahu konteksnya, saudara cuma lihat oke, hamba Kristus. Tapi begitu tahu konteksnya, saudara akan kagum. Bukan terhadap Rasul Paulus saja, tapi kagum terhadap prinsip pelayanan yang dia ajarkan. Saya beritahu kenapa kita kagum, saudara. Kata servant of Christ yang ada di sana, dalam bahasa Yunani, kata yang kita biasa terjemahkan sebagai hamba atau pelayan itu berasal dari 7 kata Yunani. Ya, 2 yang paling sering adalah doulos dan diakonos. Tapi ini bukan doulos, bukan diakonos, tapi yang dipakai untuk kata servant di sana atau hamba adalah huperetes. Saudara, huperetes itu adalah pendayung. Jadi bayangkan sebuah kapal perang 3 level, saudara. Ya, di bagian paling bawah itu ada yang dayung. Nah, bagian pendayung paling bawah ini kelas yang paling levelnya paling rendah. Dan mereka tidak akan pernah bertanya kepada kaptennya. Kalau kapten bilang, putar haluan 180 derajat. Lalu yang dayung, buat apa kapten? Udah capek nih gitu. Kenapa kita harus balik? Terus saja sebentar, toh anginnya akan berlalu gitu ya. Protes kan? No. Mereka akan bilang putar 180 derajat. Mereka akan dayung, saudara. Nah itu yang dimaksud Paulus. Kami ini adalah hamba Kristus. Kami hanya melakukan apa yang dilakukan, yang dikatakan oleh kapten kapal kami, yaitu Yesus. Dialah nakoda kami. Nah kalau Anda baca di pasal yang ketiga, sebelumnya yang kita lihat minggu lalu, tapi kita tidak bahas secara mendetail, adalah Paulus bilang kami ini adalah milikmu. Ya, we are your servants, Corinthians. Kami ini pelayan-pelayanmu. Kami adalah milikmu. Tetapi di bagian ini dia mengatakan kami adalah milik Kristus. Saudara, ini satu dinamika yang sangat menarik karena Paulus sedang mengatakan pada akhirnya kami ini bukan kosetan kaki yang hanya menuruti apa yang kamu mau, jemaat. Kami ini harus bertanggung jawab kepada Kristus karena kami milik Kristus. Jadi saudara, prinsip yang saya kira sangat sehat yang Paulus berikan adalah gini. Semua pemimpin Kristen, semua pelayan Kristen itu bukan kosetan kaki. Ya, ada orang yang suka bilang gini, loh kamu kan pelayan Kristus, layani saya dong. Kristus saja melayani saya, ayo dong layani saya. Saya maunya A, B, C, D dan seterusnya. Nah saudara, prinsip yang sehat adalah Anda harus bilang begini kepada orang tersebut. Ya, I am your servant memang. Sama seperti Paulus melayani Korintus. Saya adalah hambamu. Tapi kamu bukan Tuhan saya. Ingat ya prinsip itu ya. Saya adalah hambamu karena Kristus. Tapi kamu bukan Tuhan saya. Tuhan saya adalah Kristus. Kapten kapal saya adalah Kristus. Dan kepadanya sajalah saya akan bertanggung jawab. Itu servants of Christ, saudara. Tapi yang kedua, dia juga memberikan satu gambaran lain, yaitu penata layan. Sayangnya, ini salah satu, kalau saya ketemu sama orang yang menerjemahkan ini ke bahasa Indonesia ya, dari LAI, saya akan bilang, aduh kenapa toh sampean ini kok tidak mengeluarkan kata steward yang ada di sana. Karena katanya jelas ada di dalam tulisan asli yang muncul dalam bahasa Yunani, yaitu oikosnomos, saudara. Kata yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah itu kata steward. Dari mana kita dapat kata ekonomi? Siapa yang di sini ekonomis? Ada yang sekolah ekonomi? Orang Indonesia jarang sih sekolah ekonomi, ya karena cari duitnya susah gitu kan. Nganalisa terus siapa yang mau datanya gitu kan. Akhirnya kita nggak mau belajar ekonomi, saudara. Padahal itu penting ya. Nah, kata steward itu dari kata oikosnomos, artinya adalah
seorang yang dipercaya untuk mengurus sebuah rumah tangga. Jadi kalau zaman dulu ya, orang punya estate yang besar, lalu dia akan pergi keluar kota, dia akan serahkan rumahnya, kekayaannya kepada seorang manager, household manager. Nah, orang inilah yang kemudian akan mengelola ya harta dan operasi bisnis dari orang tersebut, dengan harapan dialah yang akan kemudian mengembangkannya. Nah, ini yang Paulus katakan. Mysteries of the gospel yang ada di sana atau rahasia Allah tidak lain dan tidak bukan adalah Injil, saudara. Kenapa? Karena ini rahasia yang kalau Anda baca pasal-pasal sebelumnya, pasal yang kedua, ini tidak dinyatakan Allah selama berabad-abad, lalu kemudian dinyatakan Allah ketika kapan Yesus datang ke dunia untuk naik ke atas kayu salib, mati, dikubur, kemudian dibangkitkan dari kematian. Jadi Paulus mengatakan kami ini adalah pengurus penata layan Injil. Kami dipercayakan resource yang sangat berharga itu untuk kami kelola. Dengan kata lain, Paulus diberikan otoritas untuk menyampaikan Injil, mengajarkan Injil, dan dia akan dimintai pertanggung jawab untuk hal itu. Jadi kalau saudara gabungkan keduanya, identitas seorang Kristen, dia adalah hamba milik Kristus. Dan dia adalah seorang pengurus yang dipercaya untuk mengelola Injil. Dan saudara, kalau ini ditarik lebih luas lagi, bukan hanya Injil yang Tuhan percayakan kepada Anda dan saya, tetapi juga waktu, entah 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun, itu adalah resource yang Tuhan percayakan kepadamu. Anda dipercayakan tenaga fisik, tenaga mental. Anda dipercayakan uang. Jadi saudara, semua itu kita harus kelola, dan nanti Tuhan itu akan pulang dari perjalanannya, kemudian bertanya, apa yang kau sudah lakukan? Karena Yesus akan datang kedua kalinya untuk menjemput kita, dan dia akan bertanya, apa yang kau sudah lakukan dengan Injil? Apa yang kau sudah lakukan dengan waktu, tenaga, dan uang yang aku berikan kepadamu? Kalau disimpan di bawah bantal, kalau dikubur di tanah, seperti hamba yang dikasih talenta itu, dikubur di tanah, saudara, maka engkau akan dikatakan sebagai hamba yang jahat, karena engkau bukan penata layan yang baik. Jadi saudara-saudara, Paulus menggambarkan sebuah balance yang saya kira sangat sehat tentang identitas seorang Kristen. Di satu sisi, saudara, dia adalah seorang pelayan, di sisi lain dia adalah seorang yang diberikan otoritas oleh tuannya untuk mengatur harta yang berharga, yaitu Injil. Saudara, ini yang pertama yang kita harus pahami benar. Ya, ini bukan sesuatu yang inferior, karena Anda diberikan otoritas untuk mengelola resources yang Anda dititipkan oleh Tuhan. Tapi di sisi lain Anda adalah seorang hamba. Itu saja, tidak lebih dan tidak kurang. Yang kedua, saudara. Yang kedua, melayani Yesus itu artinya, slide berikutnya, Anda akan harusnya ditemukan setia nanti. Ya, yang Paulus bilang, inilah kriteria utama, saudara, yang Tuhan akan pakai. Pada waktu dia datang nanti kedua kali, lalu memanggil nama Anda, setiap Anda yang duduk di sini. Dan yang ditanya adalah, apakah engkau adalah hamba yang setia? Yang ditanya bukan apakah engkau bijaksana, apakah engkau sukses, apakah engkau efektif, apakah engkau efisien. Yang ditanya adalah apakah engkau setia. Nah, memang saudara, setia ini kita bisa artikan macam-macam, saudara. Ada orang yang bilang gini, saya kan sudah 25 tahun pelayanan dengan setia. Tapi setianya dipakai sebagai alasan untuk tidak pernah berubah. Yang penting kan dia setia, ya. Tapi tidak pernah menghasilkan buah. Saudara, ada orang seperti itu. Yang penting pelayanan itu ya adem ayem, alon-alon asal kelakon katanya. Pokoknya ya sudah diem aja, pelayanan pelan-pelan gitu ya. Tidak ada perubahan, tidak ada satu gairah, dinamika untuk mau Injil itu maju, untuk gereja Tuhan maju. Saudara,
Itu namanya, karena sudah tahu di sini yang Paulus bilang dapat dipercayai atau faithful itu dalam kaitannya sebagai penata layan, saudara. Jadi kalau cuma setia, tapi talentanya disimpan di bawah bantal, tidak dikembangkan, saudara, maka itu bukan seorang yang setia. Saya sudah 25 tahun melayani. Iya, tapi Bapak itu melayani sebetulnya bukan 25 tahun. Bapak cuma melayani 1 tahun, diulang 24 kali. Jadi sama terus dari tahun ke tahun, gak ada perubahan. Anda tidak berani ngambil resiko bagi Tuhan. Ingat, yang Tuhan minta itu setia dalam artian melipat gandakan resources yang Tuhan berikan. Jadi saudara, kalau ada gereja yang mandek, tidak bertumbuh karena majelisnya itu tidak mau mengambil resiko bagi Tuhan, ya sudahlah, sudah begini aja, kan sudah enak. Datang tiap minggu, pulang gereja makan sama-sama atau makan di gereja. Kita big happy family atau small happy family gitu. Ya enggak apa-apa, begini aja. Saudara, itu bukan setia. Itu namanya status quo. Setia itu dalam artian adalah sebagai seorang pengurus yang melipat gandakan resources yang Tuhan berikan, saudara. Jadi ada fruitfulness di dalam faithfulness yang dimaksud oleh Rasul Paulus di dalam bagian ini. Dan kalau kita mau meneliti pelayanan Anda, masing-masing di sini, apakah Anda menghasilkan buah-buah yang lebih manis, yang lebih banyak dari tahun ke tahun? Karena itu yang Tuhan akan minta dari setiap kita. Pertanggungjawaban di Bima yang kita bahas minggu lalu. Judgment seat of Christ, tahta pengadilan Kristus. Yang ketiga, saudara, poin yang ketiga dan terakhir tapi paling panjang. Ya, yaitu adalah you will be judged by others, you and God. Anda akan dihakimi, Anda akan dinilai, Anda akan dievaluasi oleh orang lain, yang pertama, oleh diri sendiri dan oleh Allah. Dan Paulus mengatakan yang penting adalah penghakiman yang dari Allah, bukan orang lain, bukan diri sendiri. Nah saudara, ini satu hal yang kita perlu pahami dengan baik. Kalau Anda melayani, baik di gereja maupun Anda mau komit pelayanan di tempat kerja, di rumah dan seterusnya, Anda pasti akan dihakimi orang. Saudara, Anda tidak bisa lepas dari penghakiman, khususnya di era sosial media hari ini. Semua hal yang kita lakukan akan dihakimi oleh orang, ya kan? Bagaimana Anda berpakaian, bagaimana Anda bicara, bagaimana Anda menulis, bagaimana Anda bekerja, bagaimana Anda berargumentasi, berinteraksi, bagaimana Anda mengambil keputusan, bagaimana Anda bertahan dalam situasi sulit, bagaimana Anda memakai waktu Anda, memakai uang Anda. Semua hal yang Anda lakukan akan dihakimi orang. Anda pasti diomongin orang, saudara, kalau nggak di depannya, di belakang Anda. That's a fact. Itu sebabnya Paulus mengatakan, coba Anda baca lagi ya. Bagiku sedikit sekali artinya entah aku dihakimi oleh kamu atau suatu pengadilan. Pertanyaannya gini, kenapa tiba-tiba ngomong pengadilan? Ini gak ada kaitannya sama pengadilan kan? Kenapa? Karena saudara, kita tidak perlu seorang konselor modern hari ini yang kasih tahu. Paulus sudah kasih tahu di Alkitab sejak abad yang pertama. Hidup ini seperti sebuah pengadilan setiap hari. Anda mau cari kerja, Anda interview, itu seperti pengadilan kan, ditanya. Apa 3 keberhasilanmu yang terbesar dalam hidup ini? Apa 1 kegagalan yang terbesar dan bagaimana kamu menanggulanginya? Ya kan, Anda diadili seakan-akan. Kenapa kamu mengambil kesempatan ini tapi bukan kesempatan yang lain? Anda diminta pertanggungan jawab akan hidup Anda selama 20 tahun terakhir sebelum Anda dapat kerjaan itu, betul kan? Waktu mau promosi Anda diadili lagi, saudara. Apa yang kau sudah kerjakan selama 3 tahun terakhir? Apakah itu layak untuk mendapat promosi ke level selanjutnya? Saudara, Anda diadili setiap hari. Entah Anda sadar atau tidak. Dan Paulus mengatakan, bagiku, saudara, harap Anda paham prinsip ini akan menolong Anda untuk hidup lebih bahagia, hidup lebih penuh damai sejahtera. Khususnya kalau Anda masih remaja, pemuda yang sangat terekspos kepada sosial media, pendapat-pendapat orang lain. Paulus bilang begini, bagiku sedikit sekali artinya.
Di dalam bahasa Inggris, it's a very small thing. Ya, sama kan artinya? Nggak ada artinya. Suaramu, pendapatmu bagiku tidak terlalu masalah. Karena yang penting itu adalah Tuhan. Tetapi gini saudara, kalau Anda ke psikolog sekuler, Anda akan diberitahu hal yang sama. Anda akan diberitahu begini, jangan pedulikan orang ngomong apa. Orang bilang kamu itu imposter, ya imposter syndrome ya. Orang itu bilang bahwa kamu itu harusnya lebih maju, lebih kaya, lebih sukses. Jangan dengar. Yang penting adalah siapa dirimu. Yang penting adalah suara di dalam kepalamu. Yang penting adalah bagaimana engkau memandang dirimu sendiri. Peduli amat yang lain. Makanya banyak lagu populer hari ini yang bilang adalah I am titanium, gitu kan. No one can break me. Tidak ada yang bisa mematahkan aku karena aku ini terbuat dari bukan bejana tanah liat, itu kan Alkitabiah. Titanium, saudara. Lagunya siapa sih? David Guetta, ya betul ya, David Guetta ya. I am titanium. Saya ini nggak mempan oleh peluru jahat apapun. Dengan kata lain, saudara, jangan dengarkan orang lain, dengarkan suaramu sendiri. Kamu hebat. Nah, kalau saudara sudah Kristen, biasanya kalau gereja itu tidak gospel centered, yang Anda dengar adalah sama saja, saudara. Cuma kali ini ditambahi ayat. Nah, ini bedanya. Ya. Jadi nasihat yang sekuler itu dibaptis di dalam ayat-ayat Alkitab. Maksudnya gini, saudara. Anda diberitahu gini, jangan dengerin omongan orang. Yang penting adalah apa yang kamu pikir tentang dirimu sendiri. Kamu adalah biji mata Allah. Seakan-akan tidak ada orang lain di seantero jagat raya ini kecuali kamu. Kamu penting bagi Allah. Jadi peduli amat yang lain. Yang lain biarin masuk neraka. Kamu disayang Allah. Nah saudara, Anda perhatikan orang Kristen yang dicekokin dengan konsep semacam itu. Dia akan menjadi orang yang kemudian sombong rohani. Iya ya, saya ini jelek-jelek begini gak sejelek mereka. Saya disayang Allah. Saya ke gereja tiap minggu, saya memberikan persembahan, saya ikut Bible study, saya melakukan A, B, C, dan enggak kayak orang-orang kafir ini. Enggak kayak orang Kristen yang gadungan itu dan seterusnya. Saudara, yang terjadi adalah ada arogansi spiritual yang muncul, yang dialami juga oleh orang Korintus. Pendekatan Rasul Paulus adalah pendekatan Injil yang sama sekali berbeda. Karena dia bilang begini, aku tidak peduli apa yang kau katakan, lalu malahan diriku sendiri tidak kuhakimi. Dia juga tidak peduli pendapat dia tentang dirinya sendiri. Saudara, ini yang ajaib kan? Pandangan yang Anda tidak akan temukan di luar Injil Kristus. Pandangan yang tidak akan Anda temukan di luar gereja, saudara. Karena ini hanya ada di dalam firman Tuhan. Di dalam terjemahan lain, dalam slide berikutnya, dalam bahasa Inggris, itu dipakai kata suneidesis atau conscience, hati nurani. Karena Paulus bilang begini, kenapa dia tidak menghakimi diri sendiri? Karena saudara, kalaupun hati nuraninya itu bersih, artinya dia sudah melakukan tugasnya sebagai penata layan dengan baik, tidak berarti dia tidak bersalah. Karena yang membenarkan itu bukan hati nuraninya, yang membenarkan itu adalah Tuhan. Sudah paham logika berpikir Rasul Paulus? Coba ya, pikir baik-baik ya. Kalau Anda bilang begini, peduli amat orang lain, EGP, emangnya gue pikirin gitu. Yang penting saya berpikir tentang diri saya. Itu berarti kalau hati nurani saya bersih. Tapi kan itu menurut Anda hati nurani Anda bersih. Saudara, hati nurani itu kayak kaca, ya, kaca. Mana ya kaca? Di belakang, di samping ini kan. Kalau kaca itu kotor, maka saudara sinar matahari itu nggak bisa menembus. Demikian juga saudara, kalau hati kita, nurani kita ini tidak pernah diisi oleh firman, dibersihkan, difilter oleh firman, maka saudara hati kita juga kotor. Dan kita berpikir hati nurani kita bersih. Saya beritahu, Hitler itu merasa hati nuraninya bersih saudara. Itu sebab dia bisa dengan menjustifikasi perilakunya dengan membunuh 6 juta lebih orang Yahudi. Tanpa dia merasa bersalah. Kenapa? Karena nuraninya bersih.
Banyak orang yang melakukan berbagai macam kejahatan, dia bilang nggak apa-apa dong. Itu kan hukum alam, yang kuat makan yang lemah. Yang berkuasa menggilas mereka yang tidak punya kuasa. Ya memang begitu, itu adalah hukum alam. Nah kalau kita sebagai manusia yang bagian dari the circle of life, itu tidak mengikuti hukum alam, maka akhirnya hidup ini akan kacau. Maka ada Thanos kan, ya kan, meluluhlantakkan semua orang untuk mengulang kembali, saudara. Itu sebabnya Paulus mengatakan, no, meskipun hati nuranimu bersih, tidak berarti pendapatmu benar. Karena yang benar hanyalah pendapat Tuhan. Nah saudara, kalau kita memahami ini dengan baik, kita akan punya satu konsep diri yang sangat sehat sebagai seorang pelayan Kristus. Summary-nya diberikan oleh Tim Keller, saudara ya, dalam slide berikutnya. Dia bilang begini, ya, kalimat yang menurut saya mudah dimengerti banyak orang. I don't care what you think. Banyak orang bilang gitu ya. Tapi ada terusannya kalau Anda Kristen dan gospel centered. But I don't care what I think either. I have a very low opinion of your opinion of me, and I have low opinion of my opinion of me. Anda paham itu? Saya nggak peduli tentang pandanganmu. Saya juga nggak peduli pandangan diri saya sendiri terhadap diri saya. Jadi siapa yang penting? Yang penting adalah pandangan dan opini Tuhan. Leon Morris, saudara, seorang komentator yang menulis 1 Korintus 4, sangat keren bahasanya. Dia bilang gini, inspeksi dan introspeksi tidak bisa kita sandari. Anda tahu ya bedanya ya. Inspeksi itu adalah orang lain memeriksa Anda. Introspeksi adalah Anda memeriksa diri sendiri. Dan Leon Morris mengatakan keduanya tidak bisa Anda andalkan. Karena hasilnya bisa membuat Anda depresi atau membuat Anda menjadi orang yang melambung, lalu besar kepala dan lupa daratan, ingat lautan. Gitu. Jadi saudara, ini adalah satu kalimat yang Anda perlu ingat, inspection and introspection, enggak peduli, itu bukan hal yang final. Konsep ini saudara hanya konsep yang ada di dalam Alkitab. Nah, kenapa hal itu terjadi? Kenapa ini bisa terjadi? Karena Paulus mengatakan bahwa yang penting adalah penghakiman Allah, dan Allah ketika menghakimi orang berdosa, Roma 4 mengatakan Tuhan sudah membenarkan orang berdosa, termasuk dirinya Rasul Paulus, melalui apa? Kematian Yesus. Itu sebabnya dia bisa berkata bahwa satu-satunya dasar aku dibenarkan, satu-satunya sumber aku memiliki hati nurani yang benar, hanyalah Yesus Kristus dan Dia yang tersalib. Hati nuraniku bersih bukan karena aku rohani, hati nuraniku bersih bukan karena aku melayani, bukan karena aku saat teduh, bukan karena aku memberi persembahan, bukan. Hati nuraniku bersih karena Yesus Kristus sudah mati bagiku. Dan kalau Dia mati bagiku, mana mungkin Dia itu meninggalkan aku. Saudara A.W. Tozer dalam slide berikutnya memberikan summary dengan sangat baik. Dia bilang begini, Yesus Kristus tahu yang terburuk tentang Anda, yang terbejat dalam hati Anda, yang orang lain gak tahu. Yesus tahu, saudara. Apa yang Anda lakukan ketika Anda sendirian, Anda pikir gak ada yang tahu, Tuhan Yesus tahu. Di dalam pikiran kita ini saudara, yang nggak gede sih ya, ukuran kepala kita. Ini adalah space yang paling sacred yang orang nggak tahu, saudara. Suami nggak tahu, istri nggak tahu, anak nggak tahu, orang tua nggak tahu. Tidak ada orang yang tahu dalam space ini. Dan seringkali di dalam space inilah, saudara, kita itu memikirkan dosa, bereaksi terhadap godaan si jahat, dan kita dengan sengaja melawan Tuhan. Yesus Kristus tahu space tersebut, tahu yang terjelek tentang Anda. Tapi tetap Dia adalah pribadi yang paling mengasihi Anda. Inilah dasar Paulus itu dibenarkan. Bukan nuraninya dia sendiri, saudara. Jadi bagaimana dong? Kalau begitu apakah saya sebagai orang Kristen, ini kita masuk aplikasi ya, gak peduli sama orang lain? No, saudara, tidak. Paulus mengatakan bahwa di satu sisi aku gak mau jadi hamba manusia, tapi di sisi lain
Aku mau melayani mereka. Nah saudara, saya beritahu, ini saya ambil dari buku yang saya pernah tulis beberapa tahun yang lalu saudara. Slide berikutnya, inilah keunikan Injil. Kedahsyatan Injil saudara, untuk kita itu bisa hidup dengan satu konsep diri yang sehat dan efektif bagi Tuhan. Ya, saya jelaskan ini. Tolong Anda perhatikan baik-baik. Karena Injil, pendapat orang jadi nggak penting. Kenapa saudara? Kalau pribadi yang sepenting Yesus Kristus di seantero jagat raya ini paling penting, dia mau datang bagiku dan mati bagiku untuk dosa-dosa yang kulakukan. Maka peduli amat orang bilang apa tentang saya, betul nggak? Yang penting Yesus mengasihiku. Yesus sangat mengasihiku sehingga dia itu rela mati bagiku. Tapi aku juga tidak akan sombong karena aku begitu jahat sampai Yesus harus mati. Dia nggak cukup hanya kirim pamflet dari surga. No, dia datang bagiku karena dosaku begitu jahat, dia harus tersalib. Itu sebabnya kalau Yesus sangat mengasihiku, maka peduli amat orang lain apa yang mereka katakan. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Nah itu peribahasa yang dalam hal ini pas saudara. Alkitab bias separuh gitu ya. Biarin aja orang ngomong apa. Yesus, yang penting Yesus sudah mengasihiku karena dia sudah mati bagiku. Nah karena Injil, pendapat orang jadi tidak penting. Tapi tidak berhenti di sana. Lalu Anda menjadi orang yang enggak peduli. Anda harus sebagai kafilah Anda harus peduli anjing menggonggong. Nah ini bedanya saudara. Kenapa? Demi Injil supaya orang itu mengenal Kristus. Dan Paulus itu sangat mengerti. Ini jemaat yang kurang ajar, tidak tahu berterima kasih di Korintus saudara. Tapi Paulus begitu sabar. Kenapa? Supaya mereka datang kepada Kristus. Demi Injil aku mau mendengar kalian. Aku mau melayani kalian. Itu sebabnya dia sampai nulis 2 surat. Bahkan ada 4 surat sebetulnya kepada jemaat Korintus. Paling panjang, paling detail. Kepada jemaat yang paling brengsek. Sudah bayangkan kenapa? Karena dia ingin orang Korintus itu datang mengenal Kristus. Jadi saudara, karena Injil pendapat orang lain tidak penting. Tapi demi Injil pendapat orang lain jadi sangat penting. Harap ini Anda pikirkan terus-menerus ya. Jangan lupa setelah ibadah, makan siang langsung hilang. Karena kalau Anda semakin lama semakin paham ini. Kuasa Injil itu akan mengubahkan cara Anda berinteraksi, cara Anda bekerja dan seterusnya. Nah, implikasinya apa secara sederhana? Ada 4 hal saudara, minimal, ada banyak sebetulnya. Slide berikutnya yang terakhir. Yang pertama gini, kalau Anda paham ini, Anda akan menerima pujian orang lain tanpa merasa sombong. Anda akan menerima pujian itu tetapi kemudian mengembalikannya kepada Tuhan yang adalah empunya semua hal yang Anda miliki. Karena apa yang Anda miliki yang Anda tidak terima dari surga, kata Rasul Paulus. Saudara, pujian itu boleh Anda terima. Jadi kalau ada orang bilang, wah yang kamu lakukan kemarin ya itu sangat menyentuh saya, terima kasih loh. Anda jangan bilang gini, oh kamu jangan ngomong begitu, nggak perlu itu. No, Anda harus terima. Oke, terima kasih. Tapi memang Tuhan baik. Kalau bukan dia saya nggak akan mampu untuk menolongmu kayak begitu. Jadi saudara, pujian itu seperti parfum. Dicium boleh, ditelan jangan. Ya, kalau Anda meminum parfum, Anda akan keracunan. Pujian juga seperti itu. Anda harus terima tapi kemudian kembalikan semua kemuliaan itu kepada Allah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, Anda mengafirmasi orang lain dengan sungguh-sungguh. Affirm others in earnest. Nah ini di dalam budaya Indonesia adalah sangat-sangat minim. Kita itu tidak terlatih secara budaya untuk mengafirmasi orang lain. Saya sudah hidup di Australia 25 tahun lebih saudara. Dan saya perhatikan orang-orang lokal di sini secara otomatis dan natural itu mengapresiasi dan mengafirmasi hal-hal yang baik yang dia lihat pada diri kita. Ya kan? Tapi di antara kita, budaya kita itu ya biasalah memang harusnya dia begitu. Jadi kita nggak mengafirmasi kan. Kalau dia melakukan itu ya sudah wajar dong gitu.
Tapi mari kita biasakan. Kenapa? Karena semua hal yang baik kan dari Tuhan. Itu sebabnya kita mengapresiasi dia dengan tujuan untuk kita itu membawa sebuah realita bahwa Tuhan yang memberikan itu kepadamu yang aku lihat. Jadi waktu kita menghargai orang, kita bilang, wah apa yang kamu lakukan itu sangat menyentuh hati saya ya. Emang Tuhan itu luar biasa bisa nyiptain orang kayak kamu. Nah akhirnya Tuhan yang dapat kemuliaan. Ini kita harus biasakan di dalam gereja, saudara. Hidupkan itu di dalam gereja. Yang berikutnya, nyatakan kebenaran di dalam kasih. Speak the truth in love. Kita harus punya keberanian untuk mengatakan kebenaran dalam kasih. Ya, karena pelayanan Kristen itu punya dua sisi, seperti pisau yang bermata dua. Anda harus menghibur orang yang terluka. Tapi juga Anda harus melukai orang yang terhibur. Mana yang lebih gampang? Lebih gampang menghibur orang yang terluka. Tapi kadang Anda harus melukai orang yang terhibur, yaitu orang yang berdosa, yang tidak sadar, lalu Anda harus menegur. Karena kalau Anda tidak menegur, Anda tidak mengasihi. Kenapa kita tidak menegur? Karena nanti saya salah mengerti. Karena nanti saya dimusuhin. Kalau saya dimusuhin, jadi gak enak kan gitu. Tapi saudara ingat, yang penting kan opini Tuhan. Kalau dia mau bermusuhan dengan saya karena saya bermaksud baik kepada dia, ya apa boleh buat. Yang penting Yesus tetap mengasihiku. Saudara, saya sebagai seorang pastor, saya melakukan speaking the truth in love ini beberapa kali di dalam masa-masa yang sulit, saudara. Dan orang-orang yang saya lakukan itu kepadanya, mereka membenci saya, salah paham, dan meninggalkan gereja. It happens. It has happened. Tapi saudara, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan mampukan saya untuk melakukan ini, karena itu porsi yang saya perlu mainkan. Kalau saya tidak punya pemahaman Injil dengan akurat tadi, saudara, saya tidak mungkin akan bisa. Yang berikutnya yang terakhir, terimalah kritikan tanpa kepahitan. Jadi kalau Anda dipuji, Anda tidak melambung. Kalau Anda dikritik, Anda tidak meradang. Ini yang menjadi strategi orang Kristen dengan Injil. Ya karena kritikan itu sejelek, sejahat apapun, ada yang benar, ada yang salah. Kalau Anda merasa gak apa-apa saya dikritik, yang penting Yesus tahu isi hatiku dan dia tetap mengasihiku meskipun dia tahu isi hatiku yang jahat. Bahkan saudara, kalau Anda dikritik orang, Anda harus pikir begini, sebenarnya kritikan dia ini jahat. Tapi kalau dia tahu sebobrok apa saya, sebenarnya kritikan dia harus lebih jahat dari itu, betul gak? Kalau ada orang bilang begini ya, lu mah gak peduli orangnya gitu. Sebetulnya saya lebih gak peduli daripada apa yang dia katakan loh. Cuman dia gak tahu aja gitu kan. Tetapi yang penting Yesus itu mengasihi saya meskipun saya seringkali gak peduli dengan orang lain. Nah saudara, itu yang membuat kita akhirnya bisa mengambil kritikan tanpa memusuhi orang yang memberikan itu kepada kita. Saudara, ini 4 hal yang kita bisa latih karena kita memahami Injil. Kalau Anda melakukan keempat hal ini, Anda akan berubah menjadi orang yang mencari pujian orang lain. People pleaser, menjadi orang yang people lovers, yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani mereka tanpa peduli apa yang mereka akan katakan tentang diri kita. Mau saudara Anda melakukannya? Mari kita tunduk kepala, kita berdoa.